Oke, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, welcome, selamat datang lagi kita belajar Pemda malam ini ya. Seperti biasa jam 7:30 kita belajar sesuatu yang baru. Oke, kali ini aku bakal bahas problem 2 ya di TM8 problem 2 plus kita akan buat LAK juga dan kebetulan LAK-nya aku belum buat juga LAK-nya, jadi kita bakal buat bareng-bareng. Nanti aku tambahin sedikit penjelasan. Ya udah, kalau misalnya mau langsung ke skip ke LAK-nya aja ya kalian cari aja lah di video bagian mana yang udah LAK. Intinya kalau udah LAK ya aku bakal buka Excel yang bagian LAK yang ini aja gitu loh. Udah, sekarang kita bahas jurnal-jurnalnya dulu sedikit aja. LRA, LO, LPN, kaca itu nggak perlu kita bahas ya, kalian bisa, udah yakin, aku yakin 1000% yakin kalian bisa lah buat bikin laporan keuangannya mah. Tapi LAK kan mungkin masih agak kurang familiar ya. Jadi LAK nanti aku jelasin. Sekarang kita bahas jurnal-jurnalnya dulu aja. Oke, adik-adik. Soalnya di sebelah kanan ya, adik-adik. Adik-adik. Asik loh manggil adik-adik. Nah, oke, pertama di sini ada Pemkab Adil Makmur. Nah, yang dimana dia mempunyai neraca saldo sebesar sekian tuh untuk masing-masing akunnya. Nah, neraca saldo ini ada dosen yang minta buat di jurnal, ada juga yang enggak kan. Kalau misalnya diminta buat di jurnal itu kayak gini guys, jurnalnya guys, di accrual ya, di accrual jurnalnya kayak gitu. Misalnya diminta buat di jurnal. Nah, kalau misalnya enggak diminta buat di jurnal ya enggak usah, enggak apa-apa. Sudah. Karena biasanya di soal pun itu enggak diminta buat di jurnal. Nah, itu intinya neraca saldonya ada di sana, yang dimana yang namanya neraca itu jumlah aset akan sama dengan liabilities ditambah ekuitas, oke, equity, oke. Nah, ini ada DPA-nya, dokumen pelaksanaan anggarannya, ya, dokumen pelaksanaan anggarannya, ini anggarannya selama tahun berjalan itu berapa aja dan untuk apa aja ya. Ada, kita coba sekalian jurnal juga ya, jurnal anggaran itu biasanya pasti diperluin ya. Nah, buat jurnal anggarannya sendiri ya, kalau aku biasanya bagian pendapatan itu kurinci. Pendapatan apa? PAD kah? Atau pendapatan DBH atau pendapatan DHU ya. Buat jurnal anggarannya itu biasanya kalau aku rinci satu per satu. Kayak gini misalnya DBH, DAU, DAK. Ya ini jawabanku ya bagian ini. Nah, ini ku rinci biasanya, dirinci satu per satu. Kalau pendapatannya ya, estimasi pendapatan apa gitu kan, itu di debit. Nah, kecuali estimasi pembiayaan, estimasi yang berkaitan sama pembiayaan itu enggak aku rinci. Itu aku langsung jadiin satu, apa ya, ya langsung jadiin satu aja. Namanya estimasi penerimaan pembiayaan atau apropriasi pengeluaran pembiayaan. Jadi kalau terkait sama pembiayaan itu aku jadiin satu lah intinya. Baik itu penerimaan pembiayaannya maupun pengeluaran pembiayaannya. Itu caraku gitu. Kalau kalian mau gimana ya bebas. Nah, terus di bagian belanjanya. Nah, belanja pun sama kayak pendapatan. Belanja itu aku rinci satu per satu. Apropriasi belanja apa, apropriasi belanja apa. Kayak di sini ada belanja bansos, ada belanja bantuan keuangan, dan ada belanja taktek juga. Oke, selesai ya. Aman lah ya jurnal anggaran. Intinya kalau cara aku bikin jurnal anggaran tuh kayak gitu. Nah, kita masuk ke yang A di sini. Nah, buat pembiayaan-pembiayaan itu aku gabung ya kalau di jurnal anggarannya. Jadi langsung totalnya aja guys kalau punya aku. Nih, misal penerimaan pembiayaan, berarti ini estimasi penerimaan pembiayaan sebesar 60 miliar sekian. Gitu. Oke, kita masuk ke yang A. Nah, yang A nih. Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan berdasarkan nota kredit dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini berarti ada realisasi pendapatan transfer. Ada realisasi pendapatan dana perimbangan. Jadi kita selaku PPKD itu menerima
uang dari pemerintah pusat yang dimana itu merupakan salah satu pendapatan kita, salah satu sumber pendapatan kita. Berarti ketika kita menerima uang itu, boleh dong kita akun sebagai pendapatan kita, karena ada anggarannya di awal, dan ya memang itu salah satu pendapatan kita dan hak kita juga, gitu. Nah, maka dari itu di sini berarti ada realisasi pendapatan. Ketika ada realisasi pendapatan, maka di sapanya ditulis, bukan cuma di SAK aja. Oh ya, ini belum tak ituin ya. Sapa itu kalau aku biasa bikin di sebelah kanan sih. Kok gini sih? View first span. Bentar guys. Ini kita warnain aja biar asik. Nah, kalau aku biasa bikin SAK-nya di sebelah kiri, sapanya di sebelah kanan. Nah, ini kan tadi nomor A ini ada realisasi pendapatan, berarti di sapanya ditulis. Nah, maka dari itu jurnalnya di SAK-nya, kas di kasda, yang berarti kasnya itu kita bertambah. Pada pendapatan, pendapatannya apa nih? Dirinci satu persatu. Usahain dirinci satu persatu ya, karena biasanya emang diminta dirinci. Tapi kalau emang dia di soalnya ya total gitu, pendapatan ya mau gimana lagi, nggak bisa dirinci gitu. Di soalnya di anggarannya juga emang jadi satu gitu kan, pendapatan transfer gitu namanya, ya udah digabung aja. Tapi kalau misalnya ada dirinci jangan digabung guys, dirinci satu per satu karena nanti bakal bingung sendiri buat ngerjainnya ke bawahnya. Nah, pada pendapatan di kredit yang berarti bertambah pendapatan kan, saldo normal di kredit kan. Nah, terus untuk disapanya itu sendiri sama pendapatannya di kredit juga, tapi di debitnya itu adalah estimasi perubahan sal. Ini sebagai akun penyeimbangnya aja. Kan prinsipnya adalah double entry kan, di mana antara debit dan kredit itu harus sama gitu. Oke, aman ya. Kita next ke yang B. Nah, yang B, jumlah total pendapatan SKPD yang telah disetorkan ke rekening Kasda berdasarkan STS dan nota kredit. STS itu surat tanda setor ya, kalau nggak salah. Dan nota kredit rekening koran bank adalah 35 miliar sekian. Nah, ini total pendapatan SKPD, gitu loh. Ingat nggak? Pas kita jadi SKPD, ada pendapatan masuk tuh, misal pajak hotel atau ya pendapatan lainnya lah, pendapatan apa, retribusi, itu kita akuin, kita catat sebagai realisasi pendapatan kita kan. Kita catat di SAK, kita catat juga di SAPRA, ya kan? Nah, pendapatan itu kan udah diakuin ya sama SKPD aja kan. Sebagai SKPD itu ibaratnya kayak anak kita gitu, anak kita loh. SKPD itu ibaratnya kayak anaknya dari PPKD gitu. PPKD itu ibunya, SKPD itu anaknya ibaratnya gitu. Nah, udah diakuin sama anaknya, udah diakuin sama SKPD sebagai pendapatan daerah itu gitu loh. Nah, jadi kita sebagai ibunya gitu kan, sebagai PPKD nggak perlu ngakuin itu sebagai pendapatan lagi. Gitu loh. Tugas kita adalah yang menerima uang aja yang udah diterima sama SKPD gitu. Jadi tinggal menerima uangnya aja gitu loh. Kan dikumpulin di Kasda kan, semua pendapatan-pendapatan yang ada di daerah kan dikumpulin di Kasda. Ya makanya SKPD itu punya kewajiban buat nyetor ke Kasda gitu. Maka dari itu di sini nggak ada realisasi pendapatan karena udah diakuin di SKPD. Nanti kalau kita akuin lagi sebagai realisasi pendapatan, nanti jadinya pencatatannya double dong, ya kan? Nanti pendapatannya juga double gitu loh. Karena nanti kan ada yang namanya konsolidasi kan. Nah, di sana itu ya nanti bakal kelihatan. Kalau misalnya pengakuannya 2 kali itu ya double nanti. Tapi ini kita belum ke konsolidasi dulu, tapi kita langsung masuk ke LAK ya, itu melompat gitu. Tapi menurutku ya sekalian aja sih, LAK itu kan apa ya, bagian dari laporan keuangan juga kan. Tapi kalau konsolidasi kan itu kan the next steps-nya gitu. Oke, nah karena tidak ada realisasi pendapatan di sini, ya, maka di sapanya nggak perlu tulis, maka di sapanya adalah di sini no entry. Nah, di
SAK-nya itu adalah kas di Kasda pada RKSKPD. Kas di Kasda di debit yang berarti bertambah pada RKSKPD yang merupakan ini akun resiprokal, akun yang menghubungkan antara PPKD dan SKPD. Ya semacam sebagai penyeimbangnya juga bisa sih guys, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini itu akun aset nanti bakal dipakai ke neraca juga. Jumlahnya ikutin aja sesuai ya. Kita masuk ke yang C. Jumlah total SP2 DLS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah 390 miliar. Nah, total SP2 DLS yang diterbitkan. Nah, ini transaksi antara ibu dan anak juga. Tuh, PPKD sebagai ibunya. Itu tuh dia tuh ngasih uang kepada anaknya. Anaknya belanjain nggak? Belum tentu, ya kan? Belum tentu dibelanjain sama anaknya gitu. Jadi ya di sini tuh kasusnya ya cuma ngasih uang aja gitu loh. Jadi belum ada bener-bener yang namanya pengeluaran kan. Belum ada belanja yang sesungguhnya gitu. Belum ada realisasi belanja di sini. Di sini cuma ya semacam mindahin uang aja, mindahin uang dari PPKD ke SKPD. Ibunya ngasih uang ke anak, udah cuma mindahin aja sebatas itu aja dulu gitu loh. Belanjain atau enggak ya nanti gitu loh, lihat kan. Tapi di sini kasusnya cuma nerbitin SP2 DLS aja, udah berarti ya ngasih uang gitu. Maaf, ini udah pasti dibelanjain sih kalau ini LS soalnya bukan UP. Ini udah pasti dibelanjain, ini LS soalnya bukan UP. Nah ini LS, nih LS. Maaf, maaf, salah, maaf. Oh, linglung. Ini LS itu udah pasti belanja. Jadi kan SKPD kan ngajuin SPP, SPM, SP2D, LS kan. Nah terus karena pengen belanja sesuatu, nah dari sesuatu itu diajukan ya kan, karena pengen belanja sesuatu terus diajukan eh, ke kita kan, anggaplah dari anak tuh ngajuin ke ibunya pengen beli apa, pengen beli mainan gitu kan, pengen beli mainan, ya udah dikabulin tuh, nih udah ibunya bayar gitu kan. Nah di sini ada pengeluaran, ada benar-benar pengeluaran, tapi yang mencatat pengeluaran ini adalah SKPD. Kenapa? Karena ya ini belanjanya SKPD, bukan belanjanya kita sebagai PPKD. Nah, maka dari itu di sini kalau kita sebagai PPKD itu nggak perlu mencatat adanya realisasi belanja, nggak perlu mencatat adanya apa ya, pengeluaran uang di sini, realisasi pengeluaran uang gitu loh. Karena di sini apa ya, realisasi belanjanya itu udah dicatat sama si SKPD. Dan ya kenapa SKPD-nya catat ya, karena emang itu belanjanya dia gitu, bukan belanjanya kita gitu. Karena beli mainan itu ya belanjanya si anak itu, bukan belanja ibunya gitu. Jadi ibunya ya ketimbang cuma ngasih uang aja, udah sebatas ngasih uang aja. Maka dari itu di sini akunnya SKPD-nya di debit pada kas di kasdanya di kredit, yang berarti kas di kasdanya berkurang kan ya. Nah terus di sapanya nggak perlu tulis karena nggak ada realisasi belanja di sini, karena itu tuh merupakan realisasi belanjanya si SKPD, bukan realisasi belanjanya si PPKD, bukan realisasi belanja kita sebagai PPKD gitu. Nah, jumlah potongan dan penyetoran PFK yang dilakukan oleh BUD atas SP2 DLS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini transitoris ya. Transaksi transitoris. Jadi transitoris itu semacam kayak ya numpang numpang lewat aja. Numpang lewat aja. Jadi apa ya? Kita menerima uang. Kita menerima uang tapi uang itu tuh bukan hak kita gitu. Karena bukan bagian dari tugas kita dalam memungut hal itu. Jadi nggak bisa diakuin sebagai ya tugas kita, emang bisa mungut apa ya, nggak tahu ya bisa mungut atau enggak ya. Tapi intinya itu tuh bukan transitoris, itu ininya itu tuh bukan hak kita gitu loh. Uang itu tuh bukan hak kita. Cuma numpang apa ya? Numpang nyimpen doang sebentar gitu loh.
Nah, kita sebagai PPKD nanti ada kewajiban buat ngasih lagi tuh uang itu tuh kepada yang berhak. Ya, misalnya di sini kan Taspen kan, berarti ya udah berarti kepada PT Taspen gitu kan, atau Askes, asuransi kesehatan. Itu bukan uang kita gitu kan, tapi ya kita menerima gitu loh. Jadi nggak bisa diakuin sebagai apa namanya, sebagai penerimaan kita, sebagai pendapatan kita, nggak bisa kita akuin sebagai pendapatan kita, nggak bisa kita akuin sebagai realisasi pendapatan kita, nggak bisa. Maka dari itu di sini cuma ditulis di SAK-nya aja, ya kan? Di sapanya nggak perlu ditulis. Karena apa ya? Karena nggak ada realisasi pendapatan di sini. Itu bukan pendapatan kita, itu pendapatannya si Taspen dan kawan-kawan. Gitu. Ini cuma numpang nyimpen aja sebentar di tempat kita. Nah, nanti kita sendiri ada kewajiban buat ngasih ke yang berhak gitu loh. Makanya di sini namanya utang. Yang namanya utang kan kewajiban kan. Ada kewajiban kita untuk melunaskan, ada kewajiban kita untuk menyerahkan itu kepada pihak yang berhak di sini. Nah, maka dari itu jurnalnya di sini kas di kasda. Ya, kas kita bertambah kan. Kasda kita bertambah. Iya, bertambah. Bertambah atas uang yang bukan hak kita gitu loh. Ya kan? Nah, pada utang PPN dan lain-lain. Nah, ini berarti ada kewajiban atas uang itu, atas uang yang masuk ke kasda, itu ada kewajiban kita buat ngasihin lagi ke pihak yang berhak gitu loh. Makanya namanya utang. Makanya jurnalnya kayak gini. Nah, ini kan pas menerimanya nih, ya kan, yang bawa ini ya, ini pas kita nyetorin ke pihak yang berhak. Di sini kan langsung distorkan, enggak sih? Jumlah potongan dan penyetoran PFK nih, ya kan? Nah, berarti ini yang dipotong atau dipungutnya itu di sini, ya, terus yang distornya di sebelah kanan. Kalian ikutin aja angkanya. Nah, yang bawah ini pas penyetoran. Nah, penyetorannya berarti ya dilawanin aja jurnalnya. Berarti utang PPH PPN di debit, utang Taspen di debit juga, utang Askes di debit pada kas di kasda. Yang berarti kas kita berkurang dan utang kita berkurang karena udah kita setorkan kepada pihak yang berhak gitu loh. Nah, selanjutnya yang E. Ini kenapa di F langsung ya? Dan tang tang tang. Oke, yang E. Nah, yang E ini jumlah total SP2 DUP, GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah 3 miliar sekian. Nah, ini baru penjelasan yang betul, ya. Jadi ini kan jadi cuma ngasih uang aja ke anaknya. Anaknya belum tentu belanjain atau apa. Jadi kalaupun dibelanjain juga ya itu kan bukan belanja kita. Jadi kita nggak perlu mencatat adanya realisasi belanja di kita. Jadi di sapanya nggak perlu kita tulis. Ini cuma kita ya sekedar ngasih uang aja. Kas kita berkurang, uang kita di dompet berkurang. Iya, berkurang. Gitu loh. Tapi yang belanjain bukan kita. Jadi kita nggak perlu nyatet atas belanja, atas realisasi belanja itu. Cuma ya uang kita berkurang, iya berkurang. Makanya dicatat di SAK aja di sini. Di sapanya nggak ditulis karena nggak ada uang yang benar-benar keluar gitu loh. Kalaupun ada juga ya itu bukan hasil dari belanja kita. Itu belanjanya sih SKPD gitu kan, bukan belanja kita sebagai PPKD. Kalau PPKD itu biasanya belanja-belanja itu ya 99901 gitu loh guys. 99902 terus 99903 kayak bansos, kayak hibah, kayak belanja transfer, terus belanja tak terduga gitu kan. Biasanya belanjanya kayak gitu-gitu. Nah, kalau UP ini kan biasanya buat operasional kan, buat apa ya, kebutuhan sehari gitu. Tapi nggak tahu ya di situ ada UP atau enggak ya di PPKD ini. Aku nggak pernah nemu sih. Kalau dari contoh soalnya, tapi kalau dari real life-nya aku nggak tahu sih. Nah, yang berarti jurnalnya kas di kasdanya berkurang kan, di dompet kita uang berkurang karena kita udah ngasih ke eh, SKPD kan, dikurang di kredit dan SKPD-nya di debit yang berarti ini akun aset ya. SKPD itu akun aset adanya di aset yang berarti ya udah ini akun dan ini akun resiprokal juga penghubung antara PPKD dan SKPD yang dimana nanti akun RKPPKD dan akun RKSKPD itu bakal dikonsolidasi nanti hasilnya nol di akhir gitu ya sebelum menjadi yang namanya LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Nah,
F jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali telah disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda. Nah, jadi kan ingat nggak sebagai SKPD dulu kita dapat UP kan, dapat UP dari Kasda, ya kan, dapat UP. Terus kita pakai di akhir tahun kita ada kewajiban buat nyetorin lagi ke Kasda kalau misalnya masih ada sisa gitu. Nah, inilah yang terjadi di sini. Kemarin kan kita sebagai SKPD kan, jurnalnya ya gitulah panjang gitu. Nah, kalau di PPKD ini jurnalnya simpel aja. Transaksi yang terkait sama UP ke SKPD ini cuma sebatas kita ngasih uang, kita menerima uang kalau ada sisanya. Udah gitu aja. Kalau SKPD butuh uang ya kita transfer uang, ngasih aja. Kita nggak perlu nyatat sebagai pengeluaran kita atau apa gitu. Makanya disapanya nggak perlu ditulis. Begitupun ketika kita menerima sisa dari belanja mereka gitu. Itu kita nggak perlu nyatet ada realisasi belanja sekian atau realisasi pendapatan sekian, nggak perlu ya, cuma sebatas menerima uangnya aja gitu. Nah maka dari itu di sini ini kan dia pengembalian uang kan, berarti kita menerima uang di sini. Menerima uang dari mana? Menerima uang dari SKPD. Atas apa? Atas UP, sisa UP dan TUP yang telah kita kasih di awal tadi. Nah, maka dari itu jurnalnya kas di Kasda di debit pada RKSKPD sebagai akun kasih prokalnya sebesar berapa? Sebesar 124.760 ya. Kalau misalnya aku nggak nyebutin angkanya ya ikutin aja, berarti nggak ada yang aneh gitu deh, nggak ada yang perlu perhitungan gimana gimana angkanya, cuma ikutin soal aja. Nah terus yang G, nah yang G ini jumlah total SP2 DLS realisasi belanja tidak langsung PPKD. Nah ini SP2 DLS belanja tidak langsung PPKD, ini belanja kita sendiri. Perlu nggak kita akuin sebagai realisasi belanja di sini? Perlu, karena ini belanja kita sendiri, bukan belanjanya SKPD. Kalau belanja SKPD, terus ada SP2 DLS, ya udah kita cuma sebatas ngasih uang aja kan sebagai ibunya gitu kan. Cuma sebatas ngasih uangnya aja gitu loh. Yang nyatet realisasi belanjanya siapa? SKPD. Nah, tapi beda ini kan belanja kita nih. Ini belanjanya PPKD, belanja kita. Kalau belanja kita ya kita yang nyatet sebagai realisasi belanjanya. Maka dari itu disapanya ditulis juga di jurnal sapanya. Bukan cuma di SAK aja. Maka dari itu jurnalnya adalah beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan sesuai belanjanya lah ya. Pada kas di kasdanya di kredit yang berarti kas kita berkurang. Dan di sini ada realisasi belanja yang dimana realisasi belanja ini kan udah kita anggarin kan di awal kan, ya nggak sih? Kita udah nganggarin di awal di jurnal anggaran itu tadi belanjanya belanja apa aja, belanja bansos, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga dan kawan-kawan. Ya udah, jadi ini di debit ya kalau belanja ya. Belanja bansos, belanja bantuan keuangan pada estimasi perubahan saldo sebagai akun penyeimbangnya ya. Udah gitu aja. Jadi ini ada realisasi belanja. Nah, ya ini juga guys. Jadi belanja-belanja PKD itu kalau misalnya masih bingung itu yang ada di anggaran ini, belanja apa aja nih? Belanja bansos, bantuan keuangan, tak terduga. Nanti mungkin ada belanja lain-lain juga gitu kan. Itu yang ada di anggaran aja, lihat itu belanja-belanja kita gitu sebagai PPKD. Kita masuk ke yang H. Nah, yang H ini jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat berdasarkan bukti transfer dan atau nota kredit. Nah, ini penerimaan pinjaman ya. Penerimaan pinjaman. Oke, penerimaan pinjaman berarti kita menerima uang. Oke, logikain dulu ya. Penerimaan pinjaman. Kita menerima pinjaman. Kita menerima uang. Oke, masuk ya logikanya ya. Kita menerima uang, menerima pinjaman. Nah, jadi sama halnya kayak pendapatan. Kurang lebih sama kayak pendapatan, tapi bukan pendapatan. Ini pembiayaan ya. Sama halnya kayak pendapatan. Akunnya, posisi akunnya itu sama kayak pendapatan gitu loh. Nah, di sini ada realisasi pembiayaan ya. Di sini ada realisasi pembiayaan. Kita benar-benar menerima uang dari pemerintah pusat. Hmm, Ada bukti transfernya. Nah, berarti di sini ada realisasi pembiayaan.
Ya kan? Ini kan pinjaman kita, ini pembiayaan buat kita, bukan buat SKPD. Berarti ya kita bisa menganggap ini sebagai realisasi. Maka dari itu di sapanya juga ditulis. Ya, bukan cuma di SAK aja. Nah, maka dari itu jurnal SAK-nya adalah kas di Kasda sebesar 25M pada utang pemerintah pusat. Nah, ini utang jangka panjang ya biasanya ya, utang jangka panjang kalau kayak gini. Jumlahnya juga gede banget soalnya. Nah, ini utang pemerintah pusat. Ya, namanya utang apa? Ada sesuatu yang harus dibalikin. Nanti ada pembayaran pokoknya segala macam dan lain-lain. Udah intinya jurnalnya itu dulu kas di Kasda pada utang pemerintah pusat karena ini kan penerimaan pinjaman berarti utang kita kepada pemerintah pusat. Nah, di mana ya? Di sapanya itu ditulis. Nah, itu ditulis penerimaan pembiayaan, penarikan pinjaman. Posisinya di kredit kenapa? Karena itu tadi yang aku bilang, dia itu posisi akunnya kalau menerima pinjaman, menerima uang pembiayaan, itu kan sama kayak halnya semacam pendapatan kan. Makanya dia posisi akunnya sama kayak pendapatan, yaitu di kredit saldo normalnya gitu. Nah, ini penerimaan pembiayaan, tapi ini pembiayaan ya, bukan pendapatan. Penerimaan pembiayaan, penarikan pinjaman, nah terus di debitnya adalah estimasi perubahan saldo sebagai akun penyeimbangnya. Udah itu aja. Oke, terus yang I. Nah, yang I ini ya, jumlah SP2DLS untuk pembentukan dana cadangan sebesar 5M. Nah, ini dana cadangan. Dana cadangan itu apa ya? Aku nggak tahu banget sih, aku lupa juga, guys. Dia itu kalau nggak salah semacam kayak investasi gitu. Hmm, apa ya? Mungkin ini dananya itu nanti dikelola tapi untuk suatu kepentingan tertentu gitu loh. Misal kayak kalau nggak salah ada dana cadangan pendidikan, yo. Lupa aku nggak bisa jelasin. Lupa aku dana cadangan itu. Ini semacam investasi, dia bagian dari akun aset, ya ini dia bagian dari akun aset. Dana cadangan ini makanya dia posisinya saldo normal di debit, ya. Oh ya, ini dana cadangan ini kan semacam investasi kan. Berarti di sini ini investasi siapa? Investasi kita dong, bukan investasi SKPD kan. Maka dari itu bisa kita di sini akuin sebagai realisasi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan. Ya, investasi itu pengeluaran pembiayaan ya. Investasi itu pengeluaran pembiayaan kalau kita menerima uang, ya menerima uang, menerima utang dari mana lah itu penerimaan pembiayaan. Berarti kita menerima pembiayaan, menerima uang gitu loh. Kalau misalnya kita berinvestasi kan kita mengeluarkan uang kan, berarti pengeluaran untuk pembiayaan, berarti pengeluaran pembiayaan gitu aja. Cara bedainnya. Nah, maka dari itu di sini akunnya dana cadangan, literally dana cadangan. Iya ini akun aset, dia posisinya ada di aset, dia bagian dari investasi. Nah, dia dana cadangan pada kas di kasda, yang berarti kas di kasdanya berkurang dan di sapanya karena ada realisasi pembiayaan ya, yang dimana pengeluaran pembiayaan di sini realisasinya. Maka di sapanya kita tulis juga berarti pengeluaran pembiayaan, pembentukan dana cadangan pada estimasi perubahan saldo sebagai akun penyeimbangnya. Oke, kita masuk ke yang J sebelum kita ke LAK. Nah, yang J ini SP2D, jumlah SP2DLS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah. Apa sih ini? Cek. Jumlah SP2DLS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar 2,5. Oh, ini juga sama. Nah, ini kan investasi juga nih. Sama kayak halnya dana cadangan. Dana cadangan aku nggak bisa bilang investasi sih, guys. Tapi setauku ya, kalau salah bilangin aja. Setauku dana cadangan itu kayak investasi gitu sih. Nah, ini yang J ini penyertaan modal kepada perusahaan daerah. Nah, ini juga sama. Ini tuh investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini berarti apa tadi gue bilang? Pengeluaran pembiayaan kan. Kita mengeluarkan uang untuk suatu pembiayaan gitu loh. Jadi nggak bisa masuk ke dalam apa ya belanja modal atau apa gitu. Ini investasi. Kalau investasi itu pembiayaan tapi pengeluaran pembiayaan gitu. Kalau utang itu penerimaan pembiayaan.
Nah, nanti pas bayar pokok utangnya, nah itu pengeluaran pembiayaan lagi karena kita ngeluarin uang. Jadi tergantung konteksnya, guys. Kalau misalnya konteksnya kita menerima uang, ya kita penerimaan pembiayaan. Tapi kalau konteksnya kita mengeluarkan uang, berarti pengeluaran pembiayaan, gitu. Nah, kalau nggak salah gitu. Jadi di sini ini sama kayak dana cadangan sebenarnya kasusnya. Jadi ya udahlah ya, tulis aja langsung investasi jangka panjang, penyertaan modal daerah pada kas di Kasda sebesar 2,5 M dan di sapanya karena ada realisasi pembiayaan, realisasi pengeluaran pembiayaan di sini, maka dari itu di sapanya ditulis juga di debitnya pengeluaran pembiayaan. Nah, ini pengeluaran pembiayaan itu posisinya karena kita mengeluarkan uang ya sama kayak belanja statusnya. Makanya posisinya sama-sama di debit sama kayak belanja gitu. Nah, di kreditnya itu adalah estimasi perubahan saldo sebagai akun penyeimbangnya. Saya lanjut yang Kak, jumlah alokasi dana alokasi umum yang belum diterima hingga akhir tahun diakui sebagai piutang berdasarkan surat keterangan kurang saldo dari pemerintah pusat. Nah, ini ada alokasi DAO yang belum diterima. Jadi dianggarin kita itu menerima 1 miliar misal. Nah, ternyata yang dikirim cuma 800 juta. Nah, berarti masih ada 200 juta tuh. Ya, konsepnya gitu lah kurang lebih. Nah, kalau di sini ya kita lihat nih, langsung gedein aja ya. Intinya dia ada DAU yang belum diterima lah. Nih, DAU kita berapa? Dianggarin 255 kan? 255. Tapi yang baru kita terima berapa di sini? Nih, dilihat dia realisasinya aja. 250 juta doang. Berarti masih ada selisih 5 M. Nah, itulah yang kita akuin. Jadi si pemerintah pusat itu nerbitin surat kurang salur DAU-nya. Ya, seketika pemerintah pusat udah nerbitin surat kurang salur, nah di situ kita bisa ngakuin tuh, bisa ngakuin bahwa ya DAU sisanya itu ya jadi piutang kita sebagai daerah gitu kan. Maka dari itu di sini jurnalnya itu kayak gini. Nanti angkanya tinggal selisihnya aja sebenarnya. Nah, jurnalnya maka dari itu di sini 5. Jurnalnya adalah piutang DAU ya, yang berarti piutang kita itu bertambah kepada pemerintah pusat ya. Kita masih pemerintah pusat wajib menyerahkan sejumlah uang terkait sama DAU ke kita karena udah ada suratnya tadi kan. Nah, pada pendapatan DAU. Nah, namanya di akrual sini ini kan prinsipnya pengakuan kan. Udah bisa kita akuin sebagai pendapatan walau belum ada uang yang masuk. Walaupun belum ada uang yang masuk, kenapa bisa diakuin sebagai pendapatan? Ya kan udah ada bukti-buktinya, udah ada suratnya tadi yang sah gitu loh. Maka dari itu ya sah-sah aja kita akun sebagai pendapatan karena udah ada potensi di masa yang akan datang tuh kita pasti bakal dapat ini gitu loh. Nah, tapi kalau di SAPA ini nggak perlu ditulis. Di SAPA ini harus ada benar-benar realisasi belanja ke realisasi pendapatan ke atau realisasi pembiayaan. Jadi di SAPA itu ya prinsipnya kayak gitu. Nah, terus buat angkanya dapat dari mana? Angkanya dapat dari sebesar sisanya aja. Dianggarin kita berapa tadi? Bentar. Dianggarin kita berapa, guys? 255 kan? Terus kita udah baru dapatnya berapa? 250. Ya udah dikurangi 250. Jadi dapat 5 M. Udah segini dulu aja kayaknya. LAK di next video aja lah ya. Ini udah mau kelas guys, sedikit lagi guys. Aku belum ngapa-ngapain, belum mandi. Ya udah lah guys ya, segitu dulu. Udah sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton kalian semua. Dadah.